Ada seseorang di zaman dulu pergi jihad, berperang di jalan Allah. Dia dikepung sama musuh, berada di tengah-tengah dikepung sama musuh. Secara kasat mata, ini udah habis, dibunuh sama musuh pasti. Musuhnya banyak, sekeliling medan perang, mereka di tengah-tengah, jumlahnya cuma sedikit. Tiba-tiba panglima perangnya mengatakan, Allahu Akbar, kita pasti menang. Orang-orang di sekitarnya bingung, mereka sudah pasrah, memang sudah mau kejar mati syahid, jumlahnya sedikit, musuh sudah kerumuni semua. Dia terus takbir, motivasi, kita pasti menang. Terus saja mereka melawan, akhirnya betul Allah buat menang. Setelah selesai menang, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, artinya ini betul-betul tidak mungkin menang kalau secara kasat mata. Orang-orang di sekitarnya, prajuritnya bertanya, wahai panglima perang, kenapa anda begitu yakin kita menang tadi? Dia bilang, karena saya memiliki pasukan-pasukan yang banyak tidak diketahui oleh manusia. Dan induk panglima perang daripada pasukan itu adalah ibu dan ayah saya di rumah yang saya tinggalkan. Sebelum saya pergi, saya bilang, ibu ayah doakan saya selalu menang. Dan saya yakin ibu ayah saya doain saya dan betul Allah berikan kemenangan. Saya punya seorang teman di Madinah, teman-teman, Dr. Muhammad Rahaili. Sekarang beliau jadi dosen di kampus kami di Madinah. Subhanallah, saya waktu kuliah di Madinah, saya lihat teman ini selalu cum laude. Lulusnya nilainya bagus sekali. Juara terus. Kalau keseharian kami lagi jalan sama-sama, tidak dikatakan orang ini bawa buku terus, baca buku sehingga dikatakan kutu buku dia bisa juara gitu ya. Tapi subhanallah kalau hari ujian, dia masuk ke masjid kampus, cukup besar masjidnya, datang, duduk antara maghrib isya, ngobrol sama satu orang temannya orang Sudan. Dia ngobrol cuma ada tulisan sedikit, oh ini materi isinya ini. Mereka diskusi, isya pulang tidur. Besok nilainya 99, 100, dari nilai 100 nih. Tinggi sekali. Saya sempat tanya, saya bilang, akhi Muhammad, saudaraku Muhammad, saya mau tanya, apa rahasianya kamu selalu juara nih? Saya tidak lihat kamu selalu baca buku, saya nggak lihat kau sibuk dengan perpustakaan, kau juga tidak terlalu hadir di majelis ulama, tapi tidak rutin. Apa rahasianya? Dia bilang, di rumah saya kedua orang tua saya ada. Setiap mau pergi kampus, selalu saya cium tangannya, ibu ayah doain saya. Saya cuma minta supaya saya didoain kesuksesan. Selalu doa ibu saya mengatakan, kamu pasti sukses nak. Ayah saya mengatakan, semoga kau berhasil selalu. Gara-gara itu semuanya mudah. Kadang-kadang lagi ujian, saya baca pertanyaannya, nggak sempat ini pertanyaan saya baca di buku semalam. Tapi muncul ide untuk menjawab dan jawaban saya dibenarkan oleh dosen. Ini teman-teman harus diperhatikan. Bahwasanya peran orang tua besar sekali. Banyak orang tidak sembuh penyakitnya, tapi karena minta didoakan sama orang tua sembuh. Banyak orang bangkrut usaha, lalu kemudian dia minta tolong sama orang tuanya didoakan, berhasil. Kenapa kita teman-teman melupakan orang tua kita? Ada orang begitu pindah di kota besar, orang tuanya ada di kampung, telepon tidak, kunjungin tidak, tanya kabarnya tidak. Bahkan kadang-kadang kita mudik, kalau Idul Fitri, pulang kampung, ketemu orang tua yang sudah setahun, 2 tahun tidak ketemu, mereka rindu sama kita, cuma salaman, habis itu duduk sebentar, 5 menit, 10 menit, pergi kumpul sama teman-temannya. Dari pagi sampai malam, orang tuanya rindu pengen duduk sama dia. Kenapa teman-teman sekalian? Kenapa nggak maksimalkan? Orang tua begitu mengatakan amin atau mengangkat tangan ke langit memohon kepada Allah. Kata baginda Nabi SAW, salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doa orang tua buat anaknya. Mustajab doanya. Kenapa kita tidak maksimalkan itu? Coba setiap hari teman-teman, kalau ada orang tua depan mata, sebelum pergi bekerja, sebelum aktivitas, datang ke rumah, salaman sama mereka, minta didoakan saja. Kalau mereka di luar kota, telepon, hitung pakai stopwatch, hitungan detik. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah? Apa kabar ibu? Ada kebutuhan yang saya bisa bantu? Oh enggak ada nak, baik, doakan saya ya. Ada seorang syekh di Saudi, unik sekali kisahnya. Dia saking baktinya sama orang tuanya, pernah satu kali dia isi pengajian besar, jemaahnya banyak datang. Rupanya teleponnya bunyi, ayahnya telepon. Ayahnya lagi telepon. Begitu dia lihat ayahnya telepon, dia bilang sama jemaah, maaf jemaah sekalian, saya minta jangan ada yang bersuara. Karena ini ayah saya telepon. Mic-nya dimatikan sama dia, supaya ayahnya tidak tahu kalau dia lagi pengajian.
Lalu dia angkat telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayahnya langsung bilang, nak, ayah lagi pengen undang teman-temannya ayah dan butuh 5 ekor kambing. Baik ayah, kata ini orang ini seorang ulama. Baik ayah butuh yang lain lagi? Tidak ada, cuma itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ditutup sama dia. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, andai saja ayah kita telepon seperti ini, kira-kira apa yang kita lakukan? Anggap kalau Bapak Ibu bakti, mungkin kalau zaman sekarang yang paling canggih kita buat transfer uang. Transfer uang silakan ayah bisa beli semaunya silakan. Itu sudah canggih sekali bagi kita. Kalau ada yang lakukan itu sudah dianggap bakti kan. Perhatikan apa yang dikerjakan oleh orang ini. Dia langsung tutup pengajian. Dia bilang, maaf Bapak Ibu sekalian, ayah saya lagi butuh dengan saya. Kebetulan dia ada di kota Jeddah, ayahnya ada di Qasim, jauh. Ini mungkin bisa 1000 km jaraknya, jauh sekali. Dia pergi, dia bilang, maaf ayah saya butuh. Saya tidak bilang ayahnya pesan kambing enggak. Dia bilang ayah saya butuh sama saya, jadi pengajian saya nggak bisa lanjutkan. Ditutup sama dia pergi ke pasar kambing di kota Jeddah. Beli kambing 5 ekor itu, kemudian dia sewa mobil pick up, dia setir sendiri. Kambing itu dibawa 1000 km bawa mobil sendiri sampai ke depan ayahnya. Lalu dia bilang, ayah setelah salaman ini pesanan anda, cium tangan, pulang lagi kembali ke Jeddah. Karena ayahnya nggak bilang, nak transfer ya, enggak. Ayahnya cuma bilang, ayah butuh 5 ekor kambing, nggak ada instruksi yang lain. Yang paling bakti adalah beli, bawa ke depan ayah. 1000 km. Ini bentuk bakti yang luar biasa gitu. Ada seseorang, teman-teman sekalian juga sama, salah satu ulama di Saudi yang kami kenal, di majelis ilmu, banyak orang yang datang di pengajiannya, ibunya telepon, adabnya sama, dimatikan mic sama dia. Dia bilang sama jemaahnya, maaf, ini ibu saya telepon, jangan ada suara. Dia nggak mau ibunya tahu kalau di pengajian. Mirip dengan kasus tadi. Begitu diangkat teleponnya, lalu dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ibunya bilang, nak, ibu rindu sekali, pengen duduk sama kamu. Dia nggak bilang, bu maaf ya, saya lagi pengajian nanti aja. Mungkin teman-teman kalau di kantor, saya kan lagi kerja, masa ibu nggak tahu? Misal, kadang-kadang ada orang begitu sama orang tuanya. Dia nggak cerita apa-apa. Ibunya cuma bilang, nah, ibu rindu pengen duduk sama kau. Baik ibu. Ada sesuatu yang ibu pesan lagi? Nggak ada. Ditutup sama dia teleponnya, dinyalakan mic-nya, lalu dia bilang, jemaah maaf, ibu saya lagi butuh sama saya. Pengajian saya tutup ya. Ini orang banyak yang datang ribuan, diberhentiin sama dia karena ibunya. Lalu dia pergi ke rumah ibunya, hanya ngobrol. Dia nggak bilang, ibu tadi ibu telepon saya lagi pengajian loh. Nggak ada. Dia datang, salaman sama ibunya, langsung ngobrol. Dia nggak cara apa-apa, apapun hajat ibunya dipenuhi. Lihat bagaimana mereka mengetahui kadar kedudukan orang tuanya. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Isra 23 tadi, setelah beriman kepada Allah, bakti dengan orang tua. Baik, bagaimana dengan orang tua kafir, Ustaz? Kalau orang tua saya Nasrani, Hindu, Buddha, ateis, nggak ada agamanya, apakah tetap saya wajib bakti? Tetap wajib bakti. Yang penting tidak mendukung ibadah mereka saja. Allah berfirman dalam Al-Quran, renungi baik-baik ayat ini, di dalam surah Luqman ayat 14 sampai ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wawassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ushkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Al-ayah, artinya Allah bilang, dan kami perintahkan kepada seluruh manusia agar berbuat sebaik-baiknya kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Artinya bulan pertama hamil mulai merasa lemah, bulan kedua lebih berat, bulan ketiga lebih berat, apalagi kalau sudah 9 bulan. Kita bisa bayangkan teman-teman, kalau di perut kita letakkan beban 1 kilogram atau setengah kilogram, tapi kita bawa kemana saja. Jadi beban celana aja atau baju aja kalau berat sedikit kita letih, apalagi kalau ini anak di dalam perut, kemana-mana dibawa susah. Ini Allah ceritakan, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapinya, menyusuinya
dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku kata Allah, dan bersyukur dan berterima kasih kepada ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kalian semua akan dikembalikan pada hari kiamat kata Allah. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku kata Allah dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka jangan kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Juga sabda Nabi SAW, la ta'ata illa fi ma'ruf. Atau dalam riwayat lain, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Yang artinya tidak boleh ada ketaatan, kepatuhan yang berbau maksiat kepada Sang Pencipta Allah. Kita boleh patuh sama ibu dan ayah kita selama dia bukan perintahkan pelanggaran agama. Kalau ada misalnya di antara muslimah, ibu ayahnya bilang, nak nggak usah pakai jilbab dulu. Di sini kita nggak ikutin, tapi tetap santun dan sopan. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Dan ulama merincikan, kalau perintah Allah itu wajib, haknya Allah wajib. Seperti sholat 5 waktu, tutup aurat misalnya, puasa Ramadan, ya, yang wajib-wajib. Ini semuanya hak Allah yang wajib. Kalau bertemu dengan hak makhluk yang wajib, seperti taat sama orang tua, ibu-ibu taat sama suami, ini kan juga wajib. Kalau ketemu antara wajib haknya Allah dengan hak wajib makhluk, kita dahulukan yang mana? Haknya Allah. Misal, bapak ibu lagi sholat duhur, Allahu Akbar, ibunya panggil, nak, ayahnya panggil, nak, nggak boleh kita berhentiin sholat. Kenapa? Karena kita sedang sholat wajib. Walaupun panggilan ibu kita juga wajib dijawab. Tetapi kalau bertemu antara haknya Allah sunnah dengan hak wajibnya makhluk, misal kita lagi sholat duha, ibu dan ayah kita panggil, nak, batalin sholatnya. Gak boleh kita lanjut karena menjawab panggilannya wajib, yang kita sedang kerjakan sunnah. Nah, di sini kita bahas adalah kalau bertemu antara hak wajibnya Allah dengan orang tua kita, gak boleh kita patuhi kalau itu menyuruh kita meninggalkan kewajiban Allah. Tadi saya bilang misalnya kita mau pakai jilbab muslimah, orang tuanya bilang nggak usah nak, nanti aja kalau kau sudah nikah. Nggak boleh kita patuhi, tapi tidak boleh kasar. Kita hanya sekarang mengatakan ibu, ayah ini kewajiban agama. Kita tetap rayu, bicara baik-baik, santun dengan orang tua kita.